Ngomong sama kedua orang tua, insya Allah kalau misalnya tidak ada peraturan batasan usia, kita akan berangkat. Perdanayanti tidak bisa menyembunyikan kesedihannya tak kala teringat sang ayah yang tahun ini batal berangkat ke Baitullah. Usia sang ayah yang kini genap 72 tahun menjadi alasan dibalik gagalnya Dana beserta 4 orang keluarganya terbang ke Tanah Suci. Aturan pembatasan umur sesuai ketetapan pemerintah Indonesia hanya mengizinkan calon jemaah berusia di atas 18 tahun hingga maksimal 65 tahun per Juni 2022 yang bisa melaksanakan ibadah haji di tahun 1443 Hijriah. Penantian panjang sejak 2012 silam membuat kedua orang tuanya amat kecewa saat mengetahui kabar penundaan ini. Memberikan penjelasan ke beliau, mudah-mudahan kalau ada umur panjang, sehat walafiat, tahun depan kita bisa bersama-sama berangkatnya, saya bilang begitu. Kalau umrah sudah gitu, kerinduan itu pasti ada gitu. Bagaimana nikmatnya beribadah di tanah suci itu. Kerinduan akan nikmat beribadah di hadapan Ka'bah sesungguhnya sudah tak terbendung dalam sanubari Junaidi. Pegawai Kementerian Agama Kota Samarinda ini bahkan sudah 11 tahun memimpikan dirinya ada di antara jutaan umat muslim dari berbagai belahan dunia. Dan saat sekarang saya kena pembatasan oleh pemerintah Saudi dan Indonesia karena dibatasi sehingga saya termasuk jemaah cadangan. Namun harapan tinggal harapan. Kerajaan Arab Saudi yang hanya membuka pintu bagi 1 juta jamaah dari negara lain mengakibatkan Junaidi harus rela namanya berada dalam daftar cadangan. Tidak ingin berputus asa, Junaidi dan keluarga besarnya memilih untuk mengambil hikmah atas ketetapan yang telah digariskan Sang Ilahi. Ini tamu Allah. Mereka pada menghayati, memahami semua bahwa panggilan itu memang takdirnya, ya kan, ada takdirnya. Sehingga ada kekecewaan yang terpendam. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, pada tahun 2020 memberangkatkan sebanyak 261 jemaah, atau berkurang hampir separuh dari total kuota di tahun 2020. Sebanyak 575 orang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Dr. Baikuni mengatakan, cukup banyak jemaah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri karena terpisah rombongan dengan keluarga. Tetapi yang biasanya menangis itu ketika agak kecewa itu ketika misalnya ada yang istrinya berangkat atau sebaliknya suaminya berangkat, lalu yang satunya tidak memenuhi persyaratan sehingga harus menunda. Di sisi lain, persiapan menuju hari H pemberangkatan jamaah terus dilakukan, mulai dari manasik haji, melakukan cek kesehatan berkala, penyuntikan vaksin COVID-19 dan meningitis, hingga persiapan memasuki asrama haji yang pada 21 Juni mendatang mulai dijalani oleh jamaah di kloter pertama Kaltim yang terdiri dari jemaah asal Samarinda, Penajam Pasir Utara, dan Pasir. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Marga Rahayu, Ahmad Junaidi melaporkan.